Oke, gimana caranya aku membatasi gadget sama anakku gitu. Kalau aku ya, anakku ya, di anakku itu memang sih aku lihat ya, kalau kita nggak batasin itu, kita kasih handphone sama dia, itu bakalan betah tuh. Lama, tahan lama, betul loh kawan-kawan. Dia itu bisa anteng gitu, bisa anteng aja gitu. Yang penting ada handphone gitu ya kan. Tapi kan kita berpikir sebagai orang tua kan tidak baik dan bakalan berakibat ke depannya. Memang nggak sekarang, tapi ke depan efeknya gitu ya kan. Jadi aku itu membatasinya, aku lakukan yaitu pertama, aku kasih handphone sama dia. Tetap sih aku kasih handphone sama dia karena handphone itu juga eh, ada bagusnya gitu, ada bagusnya kita kasih ke dia, jadi dia banyak belajar. Seperti kayak anak aku ya, anak itu banyak belajar dari handphone sih sebenarnya, banyak belajar, terutama dia ngomong ya, bisa cepat ngomong itu karena dia sering nonton kartun gitu, nonton film seusia dia lah gitu ya kan. Kemudian dia bisa belajar bahasa Inggris. Saya aja nggak pernah ngajarin bahasa Inggris ke dia, tapi dia ngerti. Tiba-tiba dia udah ngomong bahasa Inggris sama saya gitu. Jadi, halo semuanya, welcome back again with me, Veronica Tambak. Terima kasih ya teman-teman yang tetap setia untuk terus menonton channel YouTube aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Salam dari aku. Oke teman-teman, yang baru pertama nonton channel ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan di komen jika kalian punya seputar pertanyaan. Oke teman-teman. Nah di sini aku mau sharing nih, aku mau berbagi gimana cara aku untuk membatasi gadget pada anakku gitu ya. Karena kalau aku lihat di zaman sekarang ini, gadget itu kayaknya udah jadi kayak kebutuhan dasar bagi setiap orang, bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga sih menurut aku gitu. Jadi, dan aku lihat juga banyak anak-anak yang udah seperti kayak ketergantungan. Banyak anak-anak yang udah ketergantungan sama gadget gitu ya kan, padahal masih umurnya kecil gitu. Nah jadi aku mau berbagi nih kepada teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman cara mengatasi gadget pada anak gitu. Oke teman-teman, jangan di skip videonya ya kawan-kawan. Oke, gimana caranya aku membatasi gadget sama anakku gitu. Kalau aku ya, anakku ya, di anakku itu memang sih aku lihat ya, kalau kita nggak batasin itu, kita kasih handphone sama dia, itu bakalan betah tuh. Lama, tahan lama, betul loh kawan-kawan. Dia itu bisa anteng gitu, bisa anteng aja gitu. Yang penting ada handphone gitu ya kan. Tapi kan kita berpikir sebagai orang tua kan tidak baik dan bakalan berakibat ke depannya. Memang nggak sekarang, tapi ke depan efeknya gitu ya kan. Jadi aku itu membatasinya, aku lakukan yaitu pertama, kita itu aku kasih handphone sama dia. Tetap sih aku kasih handphone sama dia karena handphone itu juga eh, ada bagusnya gitu, ada bagusnya kita kasih ke dia, jadi dia banyak belajar. Seperti kayak anak aku ya, anak itu banyak belajar dari handphone sih sebenarnya, banyak belajar, terutama dia ngomong ya, bisa cepat ngomong itu karena dia sering nonton kartun gitu, nonton film seusia dia lah gitu ya kan. Kemudian dia bisa belajar bahasa Inggris. Saya aja nggak pernah ngajarin bahasa Inggris ke dia, tapi dia ngerti. Tiba-tiba dia udah ngomong bahasa Inggris sama saya gitu. Jadi ada rasa senang gitu, senang sama dia karena dia bisa belajar secara otodidak lah, dibilang seperti itu ya kan. Tiba-tiba dia ngomong, mama kom itu kan sisir ya. Kemudian dia use katanya gitu. Jadi dia tuh banyak dia bahasa Inggris yang dia tahu, memang satu-satu kata. Cuman kan yang namanya juga anak usia 2 tahun udah bisa ngomong bahasa itu, ya satu kebanggaan sih buat orang tua ya kan. Apalagi kayak aku nggak pernah sama sekali sih mengajarkan bahasa Inggris, tiba-tiba dia ngomong sama aku bahasa Inggris gitu. Jadi dia banyak belajar dari handphone lah, bukan handphone sih sebenarnya, banyak belajar dari yang dia lihat gitu. Apa yang dia lihat dia mencerna, mungkin dia
menangkap itu dan dia praktekkan juga di dalam diri dia gitu. Jadi tetap aku kasih, cuman aku batasin gitu, ada jam-jamnya gitu. Ketika makan gitu kan, aku kasih handphone di depannya, karena memang satu sisi dia kalau makan tanpa handphone gitu kayak lama gitu rasanya. Jadi aku kasih handphone di depannya, jadi sekalian nonton sekalian makan gitu. Tapi abis selesai makan aku kasih jeda sekitar, ya paling lama 30 menit lah gitu ya kan, paling lama 30 menit. Abis itu aku tarik tuh handphone, aku bilang sudah cukup, sudah cukup nontonnya, nanti disambung lagi gitu. Jadi aku tarik memang handphone itu. Kalau memang dia tidak kasih pun, mau tidak mau dia kasih handphone itu tetap wajib aku tarik gitu, karena aku batasi memang pengguna handphone. Jadi satu hari itu memang ada momen-momennya dan ada jam-jam yang aku kasih ke dia gitu, dan aku batasi juga. Habis itu aku tarik gitu, aku tarik ke anak aku gitu. Kemudian ya kita juga sebagai orang tua ya, kalau memang kita nggak mau anak kita itu ketergantungan dengan handphone, kita sebagai orang tua juga jangan main handphone di depan anak dong gitu ya kan. Jadi aku tuh memang bisa aja gitu, entah misalnya mama telepon papa dulu ya gitu, baru dia mengerti lah, kita kasih pengertian lah gitu sama anak supaya dia mengerti apa yang kita lakukan lah gitu kan. Kita juga sebenarnya bukan main handphone, tapi memang kita pakai handphone tuh karena ada lagi ada keperluannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan ibaratnya kayak main sosial media di depan anak gitu ya kan. Kita biarkan anak main, pasti dia nanti nimbrung ke kita gitu, dia pasti lihat ke kita gitu. Kemudian yang aku aku gunakan gini kan, anak-anak sekarang ya kan, kawan-kawan anak-anak itu kan dia suka nonton kartun gitu. Kalau di TV kan nggak pala banyak sih ya kan, maksudnya ada jam-jamnya lah gitu, ada jam-jam kartun, nggak setiap saat ada kartun gitu. Jadi kayak Upin Ipin gitu kan, memang udah ada jam-jam tayangnya gitu. Jadi aku itu gunakan cara yang aku download semua video-video yang dia suka gitu. Terutama dia kan suka sama dengan film kartun Cocomelon gitu ya kan. Jadi aku nanti aku download, aku masukkan ke flash disk. Nah, jadi aku colokin ke TV. Jadi nanti dia nontonnya dari TV gitu. Dari TV. Jadi ya udah, kita putar aja di TV gitu. Tapi kan nggak langsung dari handphone, karena kalau dari handphone langsung, anak aku itu tuh cara nontonnya itu bukannya jauh gini, terkadang mau deket ke mata gitu. Makanya terkadang agak takut sih gitu, agak takut ngasih handphone terlalu lama sama dia, karena takutnya radiasi handphone kena ke matanya gitu. Jadi aku gunakan flash disk dan aku putar itu di TV gitu. Jadi ya udah, dia mau nonton sepuasnya sampai berapa jam pun, kalau nama di TV kan nggak masalah sih bagiku gitu, nggak masalah bagiku, karena TV ke mata itu kan jauh gitu, nggak pala deket gitu. Nah itu sih aku gunakan. Kemudian kadang kan dia bosen gitu, ya udah kita ajak main gitu, perbanyak kasih mainan-mainan yang dia sukain gitu ya kan, mainan yang dia sukain ya. Kalau aku kan masak-masak lah gitu kan, dia aku kasih banyak perbanyak mainan-mainan dia. Jadi dia bosan misalnya nonton di TV gitu kan, dia main masakan gitu, dia main masakan. Selain masak-masakan juga aku kasih dia buku-buku gitu. Jadi aku kasih dia buku tulis sama pensil warna-warni gitulah ya kan kawan. Nanti dia belajar sendiri gitu, walaupun dia mencoret-coret, walaupun dia hanya coret-coret gitu nggak apa-apa, yang penting dia ada melatih tangan dia lah gitu. Jadi dia sambil bermain sambil belajar juga gitu, yang dia mau bebas dia mau melakukan apa aja, mau coret gimana, mau dikoyain ya terserah, di kreasi dia, mungkin dia mau berkreasi gitu ya, nggak masalah gitu mau dicoret gimana. Cuman aku sih intinya dia apa yang dia lakukan itu menjadi ilmu sih bagi dia gitu, menjadi ilmu baru bagi dia gitu, dan bisa melatih diri dia juga gitu. Kemudian selain itu juga kita bisa ajak dia, misalnya ada waktu luang kita bisa ajak dia main-main ke taman gitu,
main-main ke taman, keluar rumah gitu sama dia. Kalau misalnya jauh taman dari rumah, ya kita bisa ajak dia main-main di depan teras gitu ya kan. Mengenal lingkungan lah gitu. Itu sih kawan-kawan. Nah itu dia kawan-kawan, itu dia yang aku lakukan untuk membatasi gadget sama anak aku. Dan itu memang aku tegaskan ke dia gitu. Jadi tidak ada kata-kata tawar menawar, tetap gitu. Kalau memang udah waktunya, udah stop, cukup. Sekarang waktunya, kalau memang makan, waktunya makan gitu. Waktunya mandi, waktunya ini. Jadi memang harus aku tegaskan ke dia gitu. Nah semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk tetap subscribe, like channel video aku, dan komen. Sampai jumpa juga di video saya selanjutnya. See you, bye bye.